Janda Alvin Faiz, Larissa Chow dikabarkan siap mengakhiri kesendiriannya. Mantan menantu kesayangan almarhum Ustadz Arifin Ilham ini dikabarkan siap menikah lagi. Kabar itu merebak setelah Larissa memposting foto bersama seorang pria di sebuah toko perhiasan. Tak cuma foto berdua, Larissa juga mengunggah foto kebersamaan Yusuf, putra sematawayang dari pernikahannya dengan Alvin Faiz dengan Ikram Rosadi. Meski Larissa masih menutupi identitas pria itu, di media sosial ramai netizen yang menyebut bahwa calon suami Larissa adalah pengusaha muda Ikram dan caleg yang diusung sebuah partai besar. Lalu benarkah Larissa sudah mantap melabuhkan hatinya pada pengusaha muda yang kabarnya masih berstatus perjaka itu? Yang saya dengar sih katanya mau akad dulu, resepsinya nanti mau menikah dengan laki-laki yang dia pilih. Itu privat nanti akadnya, katanya privat, terus mudah-mudahan dalam 1-2 bulan lagi ini terlaksana. Ya harusnya seperti itu ya, kalau sudah sampai berduaan bukan dengan murim, bukan mahram itu kan nggak boleh. Nah sebaiknya disegerakan menikahnya. Kabar rencana pernikahan Larissa dengan Ikram Rosadi membuat warganet terbelah dua. Ada yang setuju, ada yang menolak Ikram Rosadi sebagai suami Larissa. Bahkan sejumlah warganet terkesan mendesak Larissa untuk membatalkan pernikahannya dengan Ikram Rosadi hanya karena pria itu aktif di organisasi kepemudaan yang kontroversial. Kita nggak tahu ya, netizennya itu yang saya di IG saya juga banyak komentar seperti itu. Pertanyaannya memang tahu siapa orangnya, namanya siapa? Kan kita nggak tahu, dan itu yang komentar kan fake account. Ya, dan bisa jadi ya orang-orang fake account ini orang yang nggak suka. Atau mungkin orang yang cintanya ditolak. Berarti banyak yang meminta Kohani untuk mengingatkan Larissa ya. Kalau Kohani sendiri mungkin ada ngomong ke Larissa perihal tanggapan-tanggapan orang-orang di luar kok perihal calon suaminya? Nggak ada ngomong apa-apa soal itu, karena buat saya nggak penting banget ditanggapi yang seperti itu. Ketika seseorang sudah memilih pasangannya hidupnya, tentunya dia melalui istiqoroh, tentunya melalui doa. Ya kalau sudah merasa itu yang terbaik, ya jangan dengarkan kata orang kalau memang itu betul-betul baik. Apalagi yang bicara itu akun-akun nggak jelas. Tentang desakan warganet itu, Larissa berusaha menyikapinya dengan bijak. Ia membela Ikram Rosadi tanpa menyakiti warganet yang selama ini getol mendukungnya. Jangan cepat membuat kesimpulan atau menghakimi hanya berdasarkan penilaian sekilas. Bismillah teman-teman, waktunya akan tiba di mana saya akan menceritakan semuanya. Kita kan nggak tahu, siapa tahu mereka sudah nikah siri. Ya dulu juga seperti itu kan gitu. Jadi kalau si Larissa memposting dengan calonnya, dia bilang ini calonnya, ya berduaan, itu kan berarti nggak berdua. Ada yang motoin itu. Ya berarti ada yang mau fotoin, bisa jadi yang fotoin keluarganya Larissa, bisa jadi ibunya, neneknya, bapaknya, saudaranya, kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa jadi juga bukan Alvin menyindir Larissa. Gitu, karena dia udah lepas ya, udah nggak mau urusan sama Larissa gitu, nggak ada urusannya. Ya kalau sama saya bilang bener-bener udah nggak mau berhubungan, tidak mau ada urusan, mau hidup pribadi masing-masing, jalani sendiri-sendiri, yang penting Yusuf. Postingan Larissa itu membuat sebagian warganet menduga Larissa telah bucin pada calon suaminya. Sedikit banyak warganet merasa lega sekaligus terharu karena setelah pernikahan pertamanya lewat perjodohan, sekarang ia bisa memilih calon suaminya sendiri. Tentang calon suami pilihan Larissa, Ustadz Hani Kristianto alias Kohani, Sekjen Mu'alaf Center Indonesia, yang sudah dianggap paman oleh Larissa, sempat mengutarakan kriteria suami didambakan oleh muslimah berdarah Tionghoa itu. Pria yang soleh, paham agama dan bertanggung jawab bisa jadi pelindung, pembimbing dan pemimpin bagi istri, dan yang terpenting sayang pada Yusuf. Seperti diketahui, Larissa kecewa pada Alvin Faiz yang tidak bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik, bahkan nyaris tak pernah mengajarkannya mengaji. Ya ini laki-laki pilihan dia merasa laki-laki ini paling baik, yang sudah sesuai sepadan pas dengan dia. Ya mudah-mudahan juga bisa langgeng, bisa menjadi imam yang baik, yang agamanya baik, seperti itu. Ya semoga suaminya adalah seorang imam yang baik, seseorang yang bisa membawa dekat kepada Allah, yang membawa kebaikan, yang membuat menjadi seorang muslim yang lebih bertakwa dan semakin kafah. Kalau buat saya malah pengennya itu Larissa rujuk sama Alvin demi Yusuf.
jadi istri keduanya Alvin. Itu kalau keinginan dari Kohani ya, Ko? Ya, bukan keinginan, saran. Oke. Hal itu udah pernah Kohani sampaikan belum sih, Ko, ke Alvin atau ke Larisanya? Ya pernah karena kalau masih misalnya menyindir, saling sindir, ya kan berarti dua-duanya belum bisa move on. Ya kalau masih cinta kan jalan terus. Kan orang cerai bisa rujuk kan. Aktor Rizal Gibran kembali mendatangi Polda Metro Jaya, kali ini terkait laporan kasus KDRT dan kekerasan seksual yang dilaporkan Maisarah Nurzaka alias Sarah, mantan istrinya pada Maret 2023 lalu. Tim penyidik mencecar Rizal dengan 28 pertanyaan seputar kronologi KDRT dan kekerasan seksual seperti yang termaktub dalam BAP Sarah. Lalu benarkah Rizal sempat gugup lantaran banyak fakta yang berusaha dipelintir Sarah? Saya hanya bisa memberitahukan secara garis besarnya pemeriksaannya 28 pertanyaan. Willis deketin lagi Besar Willis. daripada apa yang dilaporkan dan sudah dibantah semua itu tidak benar. Sama sekali tidak ada yang memberatkan. Saya menceritakan apa adanya dan mungkin kemarin pada saat press conference kan sedikit bukti-bukti saya ceritakan. Nanti sudah saya mulai paparan bukti-bukti ya. Ya, bukti foto yang disertakan Sarah terkait kekerasan yang dialaminya membuat kubu Rizal geleng-geleng kepala. Pasalnya, foto itu tidak jelas memperlihatkan bagian wajah Sarah, sehingga bisa saja foto itu adalah foto wanita lain. Lalu benarkah Rizal meragukan hasil tes visum dan surat pernyataan dokter terkait adanya dugaan kekerasan seksual? Apa yang mau dikonter? Kan cuma dibawa bukti-bukti aja di rumah sakit kayak gini hasilnya, kayak gini hasilnya. Saya kan bisa Bukan gini, konternya hanya satu, bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. iya, Udah ya, itu itu aja. aja. Jadi yang jelas satu secara garis besar bahwa foto bukan merupakan bukti, itu hanya bukti namanya. Foto itu bisa saya tunjukkan foto 3 tahun yang lalu, kemudian saya bilang saya dipukul sama si A. Itu nggak bisa. Kan harus bukti kapan, dari mana saksi, dan harus ada namanya visum. Kalau tidak ada visum itu nggak bisa terbukti. Kedua, masalah soal kekerasan seksual dan segalanya. Itu kan ada keterangan dari dokter. Kan gitu, bahwa itu tidak ada suatu. saya justru baru tahu foto itu ada. Baru tahu di penyidik ini gitu kan. Yang pertanyaannya kan foto itu foto badan siapa, diambil oleh siapa, tanggal berapa, tempat di mana. Itu kan pastinya kalau untuk pendalaman seperti itu kan membutuhkan penelitian forensik kan lebih dalam. Pak itu biarkan penyidik aja. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Foto itu tidak ada. Ya, Itu kalau saya rekayasa. Diduga itu adalah tidak benar. Untuk masalah seksual sendiri gimana? Tidak ada. Ya. Nggak ada. Berarti abang juga sudah membawa surat. Laporan daripada ke rumah sakit sudah menyatakan clean, tidak ada masalah. Oke, kita ada punya rumah sakit mengatakan bahwa dia bukan dipukul tapi dia itu jatuh. Itu rumah sakit yang keluarkan, jadi tidak bisa dibohong. Bang, tapi kan kalau misalnya buat menentukan bukti itu kan kalau udah ada surat pasti ada nama dokternya. Ada. Kan ada kemungkinan akan membawa dokternya juga buat hadir. Ya kita lihat wewenang penyidik. Itu wewenang penyidik lah. Penyidik kalau mau periksa silakan. Kalau ada alamat, ada nama, Ya. ada alamatnya sebut jelas. Kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan dan kakinya. Tetap lanjut. Masih ada trauma kah Mbak? Apalagi ketika bertemu dia nantinya? Iya, saya masih takut sih. Masih ada rasa trauma. Untuk bertemu orang baru aja sebenarnya saya takut gitu karena dari perbuatan dia itu. Aduh, dia nggak mau, dia trauma apa segala, itu psikisnya dia bukan saya kan. Saya Tapi lanjut pemeriksaan lagi kapan? nggak tahu, nanti Tidak tanya ada, penyidik tanya aja. yang penyidik aja langsung ya. Oke. Hah? Ada komunikasi Bukan pertanyaan dari dulu itu. Nomor saya itu udah di blok di zaman kapan tahu. Udah nggak ada komunikasi. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik sekaligus mendalami laporan Rizal terhadap Sarah terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Rizal mengaku banyak mengalami kerugian moral dan material setelah Sarah mengaku dianiaya dan mendapat kekerasan seksual darinya. Yang terjadi setelah 3 bulan pernikahan, Rizal dan Sarah seringkali cekcok dan pisah rumah sehingga mereka tidak pernah tinggal satu atap dalam waktu yang lama. Itu sebabnya setelah setahun menikah dan tak ada perbaikan keadaan, Rizal menggugat cerai Sarah ke Pengadilan Agama Cikarang pada Februari 2023 atau sebulan sebelum Sarah melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Lalu benarkah Rizal yakin laporannya terhadap Sarah akan segera naik ke tingkat sidik sehingga mantan istrinya itu bisa ditetapkan sebagai tersangka?
Dan hari ini juga paralel juga ada pemeriksaan di saya sebagai pelapor, yaitu menghadirkan saksi-saksi juga, dan lagi diperiksa, lagi berjalan. Saksi juga sudah diperiksa. Yang dimana pihak lawannya Gibran ini sedang diperiksa sebagai pelapor. Itu harus tanya pada penyidik, bukan wewenang kita untuk menjawab itu ya. Jadi kita hanya ikuti prosedur, dipanggil, kita selalu schedule. Oh, waktu, tenaga, pikiran, ya, tapi ya nggak terlalu gede banget ya. Saya juga tetap sama circle saya yang support, sama keluarga-keluarga, bapak juga banyak sinergi juga. Jadi saya lebih visionernya, lebih ke hal-hal yang membuat saya bermanfaat aja sih. Lagi pikirin bagaimana bikin jembatan dari bumi ke bulan itu aja sih.